Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Baik, kita lanjutkan kembali ya pertemuan kita ya. Untuk kita ini studi kasus untuk pembelajaran dari sisi jurnal ya. Kemarin kita sampai di sudah kelihatan ininya. Sudah, Pak. Oke, baik. Kemarin kita sampai pertemuan yang lalu sampai di bab 1 ya. Oke, nah kita masuk kepada aplikasi domain daripada IoT Cloud Platform-nya ya. Itu ada aplikasi development, kemudian ada device manajemennya, kemudian ada sistem manajemen, kemudian ada heterogeneity manajemen, kemudian ada data manajemen ya, kemudian ada analytics, kemudian deployment manajemen, monitoring manajemen, visualization, research ya. Ini semua bagian dari domain aplikasi yang ada pada IoT ya. Kemudian kita masuk ke ini ada beberapa dari sisi domain ya. Ini merupakan domain aplikasi domain IoT ya, platformnya ya. Ini sesuai dengan domain tree ya. Nah, dari sisi domain spesifik IoT ini ya, kemudian ada merupakan misalnya RFID ya. RFID itu terdiri dari ada EPC, ada UID. Nah, EPC ya, RFID itu merupakan radio frequency identification ya, teknologi ya. Nah, jadi pada IoT ini mengatribusikan bagaimana dari EPC itu ya. EPC adalah singkatan dari Electronic Product Code ya. Jadi kode produk elektroniknya ya. Di mana industri ada standar ya untuk dari sisi seperti EPC-nya. Nah, sedangkan UID itu adalah Unique Universal Unification Identifier ya, arsitektur. Ini merupakan alternatif yang lain ya dari IoT sendiri ya. Nah, kemudian size-nya rendah ya, NFC and other teknologi lainnya dan NFC-nya ya. Nah, kita masuk ke ini merupakan gambar ya, bagan dari stratification ya pada arsitek USB. Nah, di mana dari sisi aplikasinya ya USB, kemudian terdiri ada content application ya, konten aplikasinya, kemudian terdiri dari observasi aplikasi, kemudian ada kontrol aplikasi, kemudian ada manajemen aplikasi ya. Nah, kontennya ini semua terhubung ke USB data, ada yang khusus ke data ya, ini dia data, kemudian ada yang untuk bagan sensor. Nah, bagian data itu terdiri dari framework konteks ya, konteks dari framework, kemudian observation framework-nya. Ini merupakan dari sisi datanya. Kemudian pada sensor ya, sensor itu ada sensor framework ya. Nah, dalam sensor framework ini ada sensor framework, kemudian ada resources framework-nya. Nah, di dalam sensor framework ini ada sensor usage ya, kemudian ada sensor kontrolnya, kemudian ada sensor manajemennya. Nah, sedangkan di
framework itu ada resource usage-nya, ada resource control-nya, kemudian tentu ada resource manajemennya. Nah, itu semua terdistribusi melalui middleware ya. Di sini ada publish, subscribe, kemudian ada data distribusi service dan lain-lainnya ya. Nah, ini merupakan bagan ya, gambar dari Home Health Hub IoT ya, platformnya. Misalnya dari sisi untuk kesehatan kita ya dari rumah ya. Misalnya ini di sini ada aplikasi ya, aplikasi untuk dokter, hospital, relatif atau care peduli ya. Kemudian di sini ada servisnya. Nah, dari servis, kemudian ada di analisa, adalah data storage-nya, kemudian masuk ke cloud melalui sistem API ya. Kemudian dari sisi aplikasi konsumen, visualisasi dengan cara Android ataupun iOS ya. Nah, tetap terconnecting dengan internet ya. Internet itu ada 2G, 3G, 4G, dan juga Wi-Fi. Ini masuk ke dalam jajaran gateway. Nah, dari sini kemudian masuk ke sistem microcontroller ya, atau open source hardware platformnya. Nah, dari sini kemudian ada turunannya lagi ya. Nah, ada USB PSI, BTLA, ECG, weight scale, full ya, kemudian ada IR, BTHDV. Ya, ini merupakan suatu hub dari rumah untuk kita menggunakan aplikasi kesehatan. Misalnya kita mau butuh mempertanyakan kepada dokter, kemudian terkait kondisi rumah sakit ya. Nah, ini platform IoT yang terconnecting dengan aplikasi health, kesehatan ya. Ini ada juga panik alarmnya, kemudian ada respirometer, termometer ya. Kemudian ada movement meter, meter blood, EEG, EMG, ECG ya. Ini suatu bagan ya yang sistem IoT menggunakan IoT untuk health ya, bidang kesehatan. Nah, kemudian ada juga dari sisi agriculture ya. Tentunya bagaimana pengontrolan integrasi informasi ya. Misalnya kita dalam situasi pembelajaran di studi ya, bagaimana produk dari pertanian itu ya bisa dilakukan secara remote di lokasi ya, misalnya dengan menggunakan backbone implementasinya ya. Jadi IoT banyak digunakan ya untuk aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah ya. Nah, ini satu gambar ya, base distribusi dari sisi arsitekturnya, M2M-nya ya. Ya, bagaimana kinerja ya dari sisi mobile operator network-nya terkoordinasi dengan sistem M2M servernya, internet. Jadi inilah salah satu bagaimana integrasi dari teknologi lainnya dalam pengembangan IoT itu sendiri ya. Ya, tadi udah ya manajemen hospital ya, kemudian ada terkait smart society, kemudian ada smart city ya. Beberapa waktu lalu kita sudah bahas terkait smart city ya. Nah, ini kita review kembali ya. Smart city, bagaimana penggunaan IoT pada smart city untuk membangun kota yang smart ya, berbasiskan IoT tentunya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang memberikan tanggapan, pertanyaan, silahkan. Nah, ini arsitek dari server dari IoT-nya ya. Jadi interconnecting, integrasi ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup memahami dari sisi integrasi IoT ya? Tadi ada beberapa. Gimana? Bisa diaktifkan videonya?